Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Kali ini kita akan mengadakan pembahasan soal untuk persiapan penilaian akhir semester. Sebelum kita melaksanakan pembahasan soal, mari kita berdoa dulu agar nanti pembahasan soalnya lancar dan kalian nanti bisa mengerjakan penilaian akhir semester dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan tangannya ditengadahkan. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah kita berdoa, ayo kita mulai. Dari yang pertama yaitu KD 3.17. Kita akan membahas tentang memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah, contoh-contoh soalnya diantaranya seperti ini. Nomor 1, salah satu cara untuk mencintai Nabi Muhammad yaitu dengan membaca titik-titik. Ini pilihan ganda. Pilihannya A. Membaca buku, atau B. Dengan membaca sholawat, atau C. Dengan membaca komik. Pilihannya apa kira-kira? Kalau kita itu cinta kepada Nabi Muhammad, kita bisa dengan membaca sholawat. Ini yang benar. Kalian bisa sholawat? Sholawat itu yang paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu merupakan salah satu cara kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Soal yang kedua, nanti contoh soalnya misalnya seperti ini. Sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad adalah titik-titik. Jadi sikap apa yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad? Yang bisa kita teladani, A. Apakah penyayang, atau B. Suka berkelahi, atau C. Permusuhan. Berarti sikap dari Nabi Muhammad yang bisa kita teladani yaitu penyayang. Ini bisa dilihat pada saat itu Nabi Muhammad kan melihat ada anak yang menangis, ya toh? Kemudian anak yang menangis itu diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan diberikan baju bagus kepada anak tersebut. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai orang yang penyayang. Kalian juga harus seperti itu. Jadi anak yang penyayang. Jangan suka berkelahi, apalagi suka bermusuhan. Itu tidak meneladani Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian pengen meneladani Nabi Muhammad, kalian harus menjadi anak yang penyayang. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebutkan 3 sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad. Jadi sikap apa saja yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad? Diminta untuk menyebutkan 3. Yang pertama yaitu penyayang itu tadi ya.
Seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi. Kemudian yang bisa kita teladani jujur. Nabi Muhammad itu selain penyayang juga orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Maka kalian menjadi anak juga harus jujur, tidak boleh bohong. Kemudian sikap Nabi Muhammad yang nomor 3 adalah lemah lembut. Jadi kita juga harus menjadi anak yang lemah lembut. Tidak boleh menjadi anak yang kasar. Harus berlaku lemah lembut. Kira-kira bisa kalian meneladani ketiga sikap Nabi Muhammad ini? Penyayang, jujur, lemah lembut. Bisa ya? Pasti bisa. Selanjutnya, tadi kan sudah disampaikan bahwa salah satu sikap Nabi Muhammad yang bisa kita teladani adalah kasih sayang, yaitu penyayang tadi. Sekarang yang keempat, coba kalian sebutkan 3 contoh meneladani kasih sayangnya Nabi Muhammad itu bagaimana. Nah, kira-kira bagaimana contohnya kasih sayang itu? Yang pertama, misalnya kita menolong teman. Jadi ketika kita menolong teman, itu berarti kita sudah meneladani kasih sayangnya Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu kita membantu orang tua. Dengan membantu orang tua, berarti kita sudah meneladani kasih sayangnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kita menyirami tanaman. Itu juga termasuk teladan kasih sayang. Kalau menolong teman itu kasih sayang kepada teman, membantu orang tua itu berarti kasih sayang kepada orang tua. Kalau menyirami tanaman berarti kasih sayang kepada tanaman. Itu ya. Bisa kira-kira mempraktekkan? Pasti bisa. Sekarang kita lanjutkan KD 3.5, yaitu tentang memahami makna Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Tapi untuk semester 1 ini kita hanya memahami makna Asmaul Husna Ar-Rahman sama Ar-Rahim saja. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Kita hanya membahas 2, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya adalah misalnya ini. Allah itu Maha Penyayang. Merupakan dari arti dari Asmaul Husna apa? Apakah A. Ar-Rahman atau B. Ar-Rahim atau C. Al-Malik? Berarti jawabannya adalah betul, Ar-Rahim. Kalian harus tahu artinya. Ar-Rahman itu berarti Maha Pengasih. Ar-Rahim itu artinya adalah Maha Penyayang. Kalau Al-Malik itu artinya adalah Maha Merajai. Oke ya, kita lanjutkan. Soal nomor 6. Tuliskan 2 contoh kasih sayang kepada manusia dan tumbuhan. Jadi 2 contoh kasih sayang kepada manusia dan 2 contoh kasih sayang kepada tumbuhan. Kita mulai kasih sayang kepada manusia dulu. Contohnya apa? Misalnya menolong teman yang jatuh dari sepeda. Jadi kalau teman kalian jatuh dari sepeda, kalian tolong. Itu merupakan kasih sayang kepada manusia. Kemudian menjenguk teman yang sakit.
Jadi kalau ada teman yang sakit, kalian menjenguknya. Itu merupakan kasih sayang kepada manusia. Kalau kasih sayang kepada tumbuhan, contohnya adalah menyirami tanaman setiap hari. Jadi kalau kalian punya tanaman, siramilah setiap hari. Itu merupakan kasih sayang kepada tumbuhan. Selain itu, mencabuti rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Ini juga merupakan contoh kasih sayang kepada tumbuhan. Kemudian sekarang KD 3.2. KD 3.2 ini membahas tentang memahami pesan-pesan pokok surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, untuk semester ini KD 3.2 yang dibahas adalah surat Al-Fatihah. Kalian hafal surat Al-Fatihah? Hafal atau tidak? Harus hafal ya. Karena nanti di penilaian akhir semester akan ada soal tentang surat Al-Fatihah. Contoh soalnya ini, arti dari Al-Fatihah adalah titik-titik. Jadi artinya Al-Fatihah itu apa? Yang A, perkataan, B, penutupan, C, pembukaan. Yang betul yang mana? Arti dari Al-Fatihah itu adalah pembukaan. Karena Al-Fatihah itu berada di awal Al-Quran. Ya, jadi Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Soal selanjutnya, lanjutan ayat dari surat Al-Fatihah di bawah ini adalah titik-titik. Ayatnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Kira-kira apa? Kita hafalkan dari awal. Al-Fatihah itu dimulai dengan membaca Bismillah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah itu Maliki Yaumiddin. Berarti jawabannya adalah Maliki Yaumiddin. Ini bisa ya? Kalian harus hafal surat Al-Fatihah. Selanjutnya, contoh soal lagi. Tuliskan 3 pesan yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Kira-kira pesan apa yang ada dalam surat Al-Fatihah itu? Siapa yang bisa? Pesannya adalah yang pertama, perintah untuk memulai pekerjaan dengan membaca basmalah. Basmalah itu bagaimana? Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kita akan melakukan suatu apapun harus dimulai dengan basmalah. Sebelum kita makan ya membaca bismillah. Sebelum kita tidur membaca bismillah. Pokoknya sebelum melakukan sesuatu kita diperintahkan untuk membaca basmalah. Itu adalah pesan yang pertama dari surat Al-Fatihah. Pesan yang kedua adalah memohon pertolongan itu hanya kepada Allah saja. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu kan ada lafalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya adalah hanya kepadamulah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamulah ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi kita itu minta tolong hanya kepada Allah. Kemudian
Yang ketiga adalah Allah itu merupakan pemilik alam semesta dan yang merajai hari kiamat. Jadi yang memiliki seluruh alam ini, alam semesta itu apa? Alam semesta itu ya seluruh yang ada di langit dan bumi, itu namanya alam semesta. Itu yang memiliki adalah Allah. Itu ya. Selanjutnya sekarang soal yang nomor 10. Tuliskan 3 manfaat rajin membaca Al-Quran. Jadi kalian sudah bisa membaca Al-Quran? Ya mungkin ada yang sudah ya. Ya minimal kita membaca surat Al-Fatihah. Itu merupakan salah satu bacaan dalam Al-Quran. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak sekali. Di antaranya, yang pertama akan mendapatkan pahala. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tentram. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita membaca Al-Quran akan dicintai Allah dan dicintai orang tua. Banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu kalian di rumah harus membaca Al-Quran setiap hari. Ya yang bisanya misalnya Al-Fatihah. Yang dibaca juga Al-Fatihah. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan KD selanjutnya. KD 3.1. KD 3.1 ini membahas tentang huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya. Kalian sudah tahu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu ya yang alif, ba, ta, itu namanya huruf hijaiyah. Contohnya ini. Bentuk dari huruf hijaiyah lam adalah titik-titik. Jadi bentuknya lam itu bagaimana? Ini pilihan ganda. Pilihannya apakah seperti ini, atau yang B seperti ini, atau yang C seperti ini. Kalau yang A ini namanya adalah betul, ini adalah mim. Kemudian kalau yang B ini adalah lam. Terus yang C ini adalah ya. Jadi yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang B ini. Oke ya. Kita lanjutkan soal nomor 12. Sebutkan macam-macam harokat. Kira-kira macam harokat itu ada berapa? Ya. Yang pertama ini adalah harokat fathah. Fathah itu letaknya di atas ini, di atas huruf. Dan ini bunyinya A. Misalnya ada huruf ini huruf apa? Ini huruf ba. Huruf ba ini jika di fathah bunyinya adalah ba. Itu. Selanjutnya yang kedua ada harokat kasroh. Kasroh itu di bawahnya ini ya, di bawahnya ini. Ini bunyinya adalah I. Misal ada huruf ini huruf apa? Huruf mim. Mim itu kalau di harokat kasroh bunyinya mi. Seperti itu. Kemudian macam harokat yang ketiga adalah domah. Domah itu letaknya di atas dan seperti angka 9. Itu bunyinya adalah U. Jika ada huruf ini apa? Ini adalah huruf ro. Huruf ro itu kalau di domah bunyinya adalah ru. Seperti itu. Bisa ya kira-kira? Pasti bisa. Kita lanjutkan. Sekarang KD 3.3. Kita nanti di 3.3 ini membahas tentang Allah Maha Pengasih dan Allah Maha
penyayang. Soalnya adalah ini contohnya, percaya adanya Allah termasuk rukun iman yang ke titik-titik. Pilihannya A 1, B 2, atau C 3. Kalian masih ingat rukun iman itu ada berapa? Betul, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Berarti kalau percaya adanya Allah itu rukun iman yang ke-1. Pilihannya A. Kita lanjutkan. Soal nomor 14. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan bukti adanya siapa? Kira-kira. Jadi ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Itu merupakan bukti adanya Allah. Betul. Jadi adanya kita sebagai manusia, ada hewan peliharaan di rumah mungkin, ada tumbuhan di sekitar kita, itu membuktikan Allah itu ada. Karena yang menciptakan semua itu adalah Allah. Paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang KD 3.4. KD 3.4 ini yang membahas tentang memahami keesaan Allah. Ya, contoh soalnya misalnya nomor 15. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Arti kata Esa adalah titik-titik. Kita pernah mendengar tahu Tuhan yang Maha Esa. Nah, Esa itu artinya apa? Ini pilihan yang pertama 3, yang B 2, yang C 1. Kira-kira Allah itu ada berapa? Betul, Allah itu ada 1. Berarti kalau Tuhan yang Maha Esa, Esa itu berarti 1, yaitu Allah. Ini yang betul. Seperti itu. Kita lanjutkan. Soal nomor 16. Bunyi surat Al-Ikhlas ayat ketiga adalah titik-titik. Nah, bagaimana? Kalian juga harus hafal surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu yang Qul huwallahu ahad. Itu. Coba kita baca bersama-sama. Dimulai dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus somad. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi surat Al-Ikhlas ayat ketiga itu bunyinya adalah lam yalid walam yulad. Soal berikutnya. Sekarang nomor 17. Apakah bukti bahwa Allah itu Esa? Esa tadi apa? Esa tadi adalah 1. Jadi buktinya apa? Allah itu 1. Buktinya adalah adanya langit, bumi, dan seisinya. Jadi adanya langit, adanya bumi, dan ada isinya termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Itu merupakan bukti bahwa Allah itu 1. Karena Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Jika Allah itu lebih dari 1, berarti langit, bumi, dan seisinya itu tidak akan terwujud. Karena pasti berselisih, pasti bertengkar. Karena sudah terwujud, berarti itu menunjukkan
bahwa Allah itu esa atau Allah itu satu. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan KD 3.11. KD 3.11 ini membahas tentang tata cara bersuci. Soalnya, contohnya adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil adalah titik-titik. Ini adalah pilihan ganda. Pilihannya A. Berwudu, B. Dicuci, C. Istinja. Kira-kira apa? Kita harus tahu dulu apa itu berwudu. Berwudu ini adalah membersihkan atau menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu apa contohnya? Contohnya misalnya buang air besar, buang air kecil, kentut, itu termasuk hadas kecil. Kalau seperti itu tadi, buang air besar, buang air kecil, kentut, itu berarti menghilangkannya dengan berwudu. Kalau dicuci ini biasanya apa? Biasanya pakaian. Berarti membersihkan kotoran dan najis yang ada di pakaian. Bisa juga yang ada di badan. Kalau membersihkan najis dan kotoran di badan namanya apa? Betul, namanya adalah mandi. Kalau istinja apa? Istinja itu adalah bersuci setelah kita buang air besar atau setelah kita buang air kecil. Itu namanya adalah istinja. Jadi kalau untuk menghilangkan hadas kecil, caranya dengan berwudu. Jawabannya adalah A. Paham ya? Kita lanjutkan soal nomor 19. Kita itu harus menjaga kebersihan. Kenapa harus dijaga? Karena kebersihan itu sebagian dari titik-titik. Jawabannya pilihannya A. Islam, atau B. Iman, atau C. Keindahan. Kira-kira apa? Ini sesuai dengan hadis Nabi, an-nadzafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti kalau kita merujuk kepada hadis Nabi itu, jawabannya adalah betul, B. Iman. Jadi kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Kita lanjut soal nomor 20. Tadi kan kita harus menjaga kebersihan, ya toh? Terus sekarang apa manfaat dari hidup bersih itu? Jadi kita itu harus menjaga kebersihan itu, manfaatnya apa? Kira-kira apa ya? Kalau kita itu menjaga kebersihan, kita hidup bersih, maka kita bisa terhindar dari penyakit. Jadi kalau kita itu sering sakit-sakitan, mungkin ya, itu salah satunya kita kurang menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan badan, pakaian, maupun tempat tinggal. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan, kita harus selalu hidup bersih agar terhindar dari penyakit. Manfaatnya apa lagi? Manfaatnya yaitu hidup kita bisa lebih sehat. Kalau kita itu menjaga kebersihan, maka kita hidupnya akan tambah sehat. Itu beberapa manfaat dari hidup bersih. Sangat penting hidup bersih itu. Makanya kalian harus hidup bersih. Kita lanjutkan soal selanjutnya ya, KD 3.13. KD 3.13 ini
akan membahas tentang kisah teladan Nabi Adam. Kalian tahu Nabi Adam siapa itu? Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam itu diciptakan dari mana? Dari tanah, betul sekali. Lah, Nabi Adam itu pertama kali diciptakan hidupnya berada di surga. Ya toh? Sesuai dengan cerita yang kemarin itu. Selanjutnya soalnya ini alasan iblis untuk tidak mentaati perintah Allah agar sujud kepada Nabi Adam karena titik-titik. Pilihannya A. Iblis pandai, B. Iblis sombong, C. Iblis rendah hati. Kemarin kan diceritakan ya, iblis itu tidak mau mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Alasannya iblis bahwa iblis itu merasa dirinya lebih baik karena iblis itu diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Masa api sujud dengan tanah? Makanya iblis tidak mau mentaati perintah Allah. Iblis menyombongkan diri. Jadi alasan iblis tidak mau mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam karena iblis sombong. Maka dari itu kalau iblis sombong, akhirnya iblis dimasukkan ke dalam neraka selamanya nanti di hari kiamat. Kemudian, paham ya, soal nomor 2. Apakah teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam? Jadi kisah Nabi Adam ini kita bisa mengambil teladan apa? Yang pertama, kita itu harus taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah itu harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, nasibnya ya sama seperti iblis, akan dimasukkan ke dalam neraka seperti iblis tadi. Kemudian teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam yang kedua adalah kita tidak boleh sombong. Sombong itu membanggakan diri, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus rendah hati. Oke ya. Kemudian teladan yang nomor 3 adalah kalau kita itu bersalah, maka kita harus meminta maaf kepada Allah dengan cara bertaubat. Sama seperti Nabi Adam, ketika Nabi Adam memakan buah kuldi yang dilarang itu ya, maka Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Menyadari kesalahannya, Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Kalau kita salah, kita juga harus bertaubat kepada Allah. Oke, sekarang selanjutnya KD 3.15. 3.15 ini membahas tentang teladan Nabi Nuh. Salah satu pertanyaannya adalah kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah diturunkan azab berupa titik-titik. Azabnya pilihannya apakah kekeringan atau B banjir bandang atau C angin topan. Mana? Kita masih ingat kan Nabi Nuh itu diminta untuk membuat bahtera, betul, atau membuat perahu. Berarti kira-kira azab yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Nuh yang durhaka adalah banjir bandang. Itu. Selanjutnya soal nomor 24. Teladan apakah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh? Jadi dari kisah Nabi Nuh itu kita bisa mengambil teladan apa?
Yang pertama, sabar dalam berdakwah. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Bayangkan, lama sekali. Tapi meskipun dakwah Nabi Nuh itu banyak mengalami penolakan, Nabi Nuh tetap bersabar. Kita juga harus seperti itu. Kita juga harus bersabar. Yang kedua teladannya adalah tidak putus asa dalam mengajak kebaikan. Jadi kita itu ketika mengajak kebaikan juga tidak boleh berputus asa. Meskipun ditolak oleh orang yang diajak kebaikan oleh kita itu. Selanjutnya KD 3.16 yang terakhir ya, ini memahami kisah teladan Nabi Hud. Nomor 25. Soalnya ya, sebutkan 2 teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud. Kita diminta menyebutkan 2. Apa saja teladannya? Yang pertama yaitu orang yang kufur nikmat akan diazab dan masuk neraka. Kufur nikmat itu apa? Kufur nikmat itu adalah orang yang tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Mereka merasa nikmat yang mereka dapat itu hasil jerih payahnya. Padahal nikmat itu semuanya dari Allah. Mereka tidak mau mensyukurinya. Makanya mereka diazab oleh Allah dan nanti masuk neraka. Maka kita itu juga harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian teladan yang kedua adalah pantang menyerah dalam berdakwah. Jadi meskipun Nabi Hud itu banyak mendapatkan ejekan, banyak mendapatkan hinaan, tapi Nabi Hud tetap pantang menyerah. Nabi Hud tidak pernah menyerah. Nah, itu beberapa contoh soal dan rangkuman dari pelajaran PAI kelas 1 semester 1. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.